Advan GX HP lokal pertama yang bisa bersaing dengan HP brand luar kayak Xiaomi, Oppo, dan Realme. Di harga 1 jutaan bisa ngasih spek yang sangat menarik dan lumayan worth it. Yuk mari kita langsung aja review Advan GX. Halo guys, nama gue Steven dari StephTech. Langsung aja kita review Advan GX. So, untuk harga dan speknya, kalian bisa beli di harga 1,8 juta. Itu yang varian RAM 6GB dengan internal storage sebesar 64GB. Itu udah support dual SIM, tapi hybrid, jadi satu microSD, satu SIM, atau dual SIM tanpa microSD. Seperti biasa, kalau kalian yang beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset TET618 Unisoc dengan fabrikasi sebesar 12 nm. Itu tuh kira-kira mirip dengan Helio G80 performance-nya. Layar 6,8 inci HD Plus display, itu LCD. Dan juga dia ada fingerprint, headphone jack, terus punya baterai sebesar 5200 mAh baterai yang support fast charging sampai 10 watt. Nothing special. So, untuk desain dan displaynya, desain belakangnya sendiri ini menurut gue cukup keren. Masih kelihatan stylish dengan warna gradasi, dan kalau kena reflection ini kayak ada emas-emasnya. Lumayan oke. Ini ngingetin gue sama desainnya HP Vivo ya, warna-warna biru terang kayak gini. Yang personal gue sebenarnya sih lebih suka warna yang simple. Cuma memang untuk layarnya sendiri ini kelihatan kayak desain 2 tahun ke belakang bisa kita lihat. Terus dia juga dagunya ini lebih besar daripada HP-HP di harga yang sama di tahun 2021. Tapi menurut gue sih ini kan produk lokal juga, dan untuk harganya dan juga produk lokal ini desain kayak gini menurut gue masih acceptable banget. At least dia masih kelihatan modern. Dan untuk pemakaian sarung tangan ini pretty much susah karena HP-nya yang besar banget dan berat. Ini memang lebih ideal untuk pemakaian 2 tangan. Terus untuk NFC dan LED dia itu sayangnya nggak ada. Dan untuk kecepatan fingerprintnya ini sangat cepat dan sangat akurat. Bisa bersaing dengan HP yang harga sama yang pastinya. Sama juga dengan si Face ID-nya, ini sangat akurat dan pretty much instan. Tapi seperti biasa gue nggak rekomen kalian pakai Face ID atau front kamera sebagai security karena nggak aman. Jauh lebih aman pakai fingerprint. Mendingan stick to the fingerprint daripada pakai front kamera sebagai Face ID. Dan untuk kualitas layarnya ini memang untuk harganya kalau dibanding dengan HP lain di harga yang sama, memang kualitasnya rada underwhelming. Overall masih cukup oke walaupun cuma 720 p, warna masih kelihatan cukup vibrant dengan detail yang walaupun gak tajam banget, tapi masih lumayan enjoyable dilihat. Cuma ya memang ini dia kelemahannya, viewing angle-nya tuh kurang bagus dan juga kontrasnya nggak sebagus HP di harga yang sama, bahkan lebih murah sekalipun kayak Redmi 9 atau Redmi 9A. But overall ini masih oke banget kok, at least masih nyaman untuk dipakai nonton. Dan untuk full brightness-nya sayangnya juga ini nggak bisa terang banget, jadi memang pemakaian di bawah sinar matahari atau outdoor rada sulit. Layar kelihatan gelap dan sulit untuk dilihat. Ini masih usable sih, tapi butuh extra effort buat pakai HP ini di outdoor, terutama di kondisi matahari yang terik banget. Tapi untungnya untuk si touch delay-nya atau si responsivitas layar gue bisa bilang sudah sangat bagus banget di Advan GX. Buat ngetik keyboard masih kerasa responsif dan nyaman. Responsivitasnya juga ini gue bisa bilang jauh lebih bagus daripada HP Xiaomi di harga yang sama. Sangat impresif. Mungkin ini berkat OS yang pretty much stock Android, jadi kerasa sangat enteng dan responsif, gak kayak HP-HP Xiaomi yang pakai MIUI yang berat banget, jadi mungkin itu ke efek ke si keyboardnya. Dan untuk si audio quality-nya, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Ini untuk harganya menurut gue, ini gue lumayan surprise, sangat impresif banget, bagus banget. Overall punya detail yang jernih dengan vokal yang crisp, bass yang balance, dan juga separasi instrumen yang cukup oke di harganya. Soundnya juga ini cukup luas, dan untuk si full volumenya ini juga bisa keras banget. Gue coba tes pakai headphone Porta Pro di Advan GX di volume sekitar 70-75%, udah kerasa keras untuk selera gue. Volumenya ini di atas rata-rata HP lainnya juga di harga yang sama, which is very nice. Tapi memang untuk kualitas speakernya, atau lebih tepatnya mono speakernya sendiri, ini mediocre banget. Kalau mau dibanding dengan Redmi 9 atau HP di harga yang sama masih lebih bagus di HP tersebut. Tapi overall masih cukup oke kok. Suara at least nggak cempreng dan masih kedengeran clear vokalnya. Bassnya juga cukup kerasa, jadi nggak kerasa kayak low quality speaker. Cuma untuk full volumenya ini nggak bisa keras banget. Nggak sekeras HP biasanya at least. Tapi untungnya di full volume dia nggak ada distorsi sama sekali. Untuk lebih detailin di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin betanya lebih detail.
Next, mari kita moving on ke si kamera quality-nya. So, kamera belakang dia itu triple kamera, atau lebih tepatnya quad kamera, sorry. Main kameranya sebesar 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan juga kamera makronya 2 megapiksel. Kamera keempat ini menurut gua rada useless banget, dia itu cuma 0,3 megapiksel depth kamera. Lumayan useless. Untuk kamera depan ini lumayan bagus, 25 megapiksel, yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas kameranya ini gue bisa bilang sangat bagus untuk harganya. Main kameranya ya guys, ini bisa bersaing dengan HP lain kayak Redmi 9A atau Redmi 9, atau HP lain di harga yang sama. Overall, gambar punya temperatur warna yang warm, dengan detail yang sharp, warna yang natural, dan juga kontras yang cukup oke. Walau kadang-kadang di beberapa foto suka sedikit over kontras. Dynamic range-nya juga ini cukup bagus. Tapi sayangnya, ini hanya main kameranya aja yang bagus banget. Bisa kita lihat ini di B-roll, kalau dibanding dengan foto main dengan ultrawide-nya, ini kamera ultrawide-nya bener-bener night and day banget. Sayangnya kualitasnya di kamera ultrawide ini bener-bener mediocre banget. Walau 8 megapiksel kelihatan lumayan besar, tapi dia sayangnya punya detail yang sangat soft dan grainy walaupun ini di kondisi yang mataharinya terik. Dan overall gambar kelihatan wash out atau pudar dibanding main kameranya. Jauh banget kualitas main kamera sama si ultrawide-nya. Dan untuk foto low light-nya ini juga mediocre banget. Foto masih kelihatan oke, detail cukup oke, walau grainy dan banyak noise dengan warna yang masih kelihatan natural. Cuma kalau foto malam hari ini kameranya susah banget fokus, jadi gambar kadang-kadang suka blurry. Walaupun si kameranya udah bilang itu fokus, tapi pas gue foto, itu masih kelihatan blurry, nggak tahu kenapa. Tapi untungnya foto selfie-nya di Advan GX ini sudah sangat bagus banget, di atas rata-rata untuk harganya. Overall gambar kelihatan detail, dengan warna yang vibrant dan juga exposure yang surprisingly lumayan bagus. Foto backlight masih kelihatan cukup bagus. Dan untuk video recording, sayangnya ini Advan GX kamera belakang hanya bisa record maksimal 1080p 30 fps aja. Rada menyayangkan emang. Tapi ya it's okay. Ini dia sampel videonya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Seperti biasa kalian bisa nilai gimana kualitas audionya, mikrofon. Kita coba fokusin. Fokus cukup bagus. Ya, bisa dibilang sih, bisa kita lihat kualitasnya mediocre, nothing special. Kayaknya video recording bakal jadi kelemahan dari HP ini. Biasa aja. Tapi kalian bisa nilai di bawah gimana kualitas audionya juga. Fokusnya juga rada lama. Dan untuk si gaming performance-nya dia itu pakai chipset Unisoc T618 dengan fabrikasi sebesar 12 nanometer. Di iklan Advan tuh dia bilang performanya similar atau mirip dengan MediaTek G80, malahan sedikit lebih baik daripada chipset tersebut. Dan gue bisa bilang itu akurat. Untuk gaming performance-nya ini gue coba tes main game berat seperti biasa, Genshin Impact. Kenapa gue tes Genshin Impact? Karena di iklannya tuh katanya Advan GX bisa main Genshin Impact, jadi gue penasaran. Ini soalnya sangat interesting banget, HP di harga 1 jutaan bisa main Genshin Impact tuh bener-bener menarik. Tapi ya, mari kita balik lagi ke si performanya. Ini gue lumayan surprise banget. Bisa kita lihat ini Genshin Impact surprisingly bisa jalan di settingan semua low yang pastinya dengan frame rate 60 fps. Performa walau bisa kita lihat di B-roll ini frame rate-nya nggak tinggi banget, hanya sekitar 20 sampai maksimal at least 30 fps. Tapi yang gue lumayan impress tuh dari si stuttering-nya yang bisa kita lihat ini untuk harganya minimum sekali. Yang artinya gameplay masih sangat playable. Kalau mau dibanding dengan HP second kayak Xperia XZ1, gue bisa bilang jauh lebih enjoyable di Advan GX. Berkat si stutter yang sangat minimum. HP-nya juga ini walaupun memang cepat panas setelah main 15 menit sampai 20 menit, ini HP jadi panas banget, tapi gameplay masih cukup smooth kok. Dan stuttering juga walaupun kerasa lebih banyak tapi masih playable. Overall sangat impresif banget untuk harganya, apalagi ini HP lokal, performanya sangat-sangat impresif. Cuma sayangnya untuk main game rhythm kayak Bandori atau D4DJ, di Advan GX kurang nyaman. Gue coba tes main game D4DJ, main lagu di difficulty yang hard, bukan insane ini, hard. Walau gue gak ngerasa ada touch delay, tapi kerasa banget ada audio delay yang bikin sulit untuk hit perfect note di Advan GX. So ya, kalau mau dibanding dengan HP MIUI atau Xiaomi, ini audio delay-nya memang mirip banget menurut gue. Next, mari kita bahas si UI experience-nya. So, untuk Android-nya sendiri karena ini HP baru, jadi yang pastinya Android-nya sudah sangat up to date banget. So, kalau misalnya kita ke advance, di sini Android-nya sudah di Android 11, sangat baru. Cuma sayangnya ini security update-nya rada telat. Ini masih di bulan April. Ya, gue harap Advan lebih sering update HP-nya ya.
biar bisa bersaing dengan HP lain. Karena ini tuh Advan GX benar-benar step to the right direction. Mantap banget. Tapi ya untuk UI-nya sendiri ini gue lumayan suka, simple banget. Gak coba-coba pengen beda dari yang lain atau gak coba-coba pengen buat OS sendiri. Advan ini hanya pakai pretty much kayak stok Android, sangat enteng banget. Yang personal gue lebih suka daripada OS berat kayak MIUI. Dan menurut gue juga stok OS di Android tuh berguna banget terutama buat HP yang murah atau entry level. Karena untuk day-to-day usage-nya ini gue bisa bilang sangat bagus banget. Launch aplikasi kerasa cepat dan smooth, multitasking juga kerasa responsif, dan navigasi OS kerasa smooth, dan yang paling penting kerasa konsisten dan optimize. Itu salah satu yang nggak bisa dicari dari HP-HP yang punya OS berat kayak MIUI atau One UI. Di HP tersebut kadang-kadang, terutama di HP murahnya tuh, susah banget dapat performance yang konsisten di harga segitu kalau misal pakai OS yang berat. Untungnya di Advan GX dia pakai stok, jadi kerasa lebih responsif aja, lebih enak dipakai. Dan untuk si DRM infonya, sayangnya ini karena HP lokal, jadi dia masih di Widefine L3. Jadi kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa sampai resolusi 480p aja. Last but not least, battery life-nya dia itu punya baterai yang lumayan besar di 5200 mAh baterai yang bisa support fast charging 10 watt. Dan untuk baterainya ini hands down gue bisa bilang salah satu battery life paling baik atau malahan ini battery life terbaik di harganya. Advan GX bisa tahan 2-3 hari easy dengan pemakaian enteng seperti biasa, hanya sosial media dan nonton video aja. Untuk screen on time ini bisa lama banget, ini gue sangat impress. Gue udah screenshot kalau misalnya kita ke Google Photos, mana Google Photos, ke sini, terus kita ke library dan kita ke screenshot, bisa kita lihat dia itu punya screen on time sekitar 18 jam. Gila banget. Dan juga ini sisa baterainya masih di 20%. Ini gue bisa bilang kayaknya selama gue nge-review HP, satu-satunya battery life atau satu-satunya screen on time paling lama deh. Correct me if I'm wrong. Dan yang untuk charging speed-nya sendiri gue ngecas pakai charger bawaannya pastinya 10 watt, itu ngecas dari 20 sampai 100% itu butuh waktu memang lama juga. 2 jam 50 menit, hampir 3 jam sayangnya. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya in summary, walau memang Advan GX nge-cut beberapa fitur dan spek, untuk bisa dapat performa dan harga semurah ini, di kelas HP lokal ini sangat insane banget. Dia memang nge-cut beberapa aspek kayak Widefine yang masih L3, video recordingnya hanya bisa 1080p 30fps, layar yang punya ghosting atau rada gelap, dan juga charging speed-nya yang benar-benar lama banget untuk standar 2020. Tapi menurut gue Advan GX masih lumayan worth it dan bisa jadi pilihan alternatif yang bagus selain HP-HP Cina yang mendominasi market. Di harga segitu, Advan GX masih punya performa yang bisa bersaing di harganya. Dengan software OS yang stock pretty much, ini jadi kerasa enteng dan smooth. Terus juga dia punya baterai jumbo yang artinya bisa tahan lebih dari 2 hari easy. Ya, overall gue masih rekomen HP ini, terutama buat kalian yang ingin nge-support produk lokal Indonesia, tapi ingin dapat spek yang at least bisa bersaing dengan HP luar. Advan GX menurut gue pilihan yang sangat baik. So ya, seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau kalian ingin lupa pernah di HP ini, gue udah taruh juga di deskripsi. So, cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan dari video kelewat. Jangan lupa di subscribe. We'll see you in another video. Bye.